Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil a'rab wal ajam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ma'lumin lak amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat dan di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mengupas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asbabul wurudnya ada dalam hadis asbabul wurud, dalam Quran asbabul nuzul. Kenapa asbabun nuzul? Karena memang Quran turun dari atas ke bawah, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia baru ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bernama asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, wurud itu munculnya hadis itu ada sebab, ada penyebab. Dahulu ada sahabat yang fakir datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini tidak seluruhnya kaya, ada yang fakir, ada yang miskin, ada budak bahkan. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah salah satu kemuliaan baginda Nabi, tidak ada membedakan antara sahabat yang kaya, miskin dan budak, tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaan sama sekali, baik dengan duduknya, cara Nabi memperlakukan sahabat, dengan duduknya, dengan hidangannya dan lain sebagainya, tidak ada. Orang kaya mesti VIP, tidak ada di zaman Nabi SAW. Orang kaya mesti didudukkan di tempat yang tinggi, tidak ada. Dermawan, orang yang banyak bersedekah, banyak membantu Islam, kemudian Nabi letakkan di tempat yang tinggi, tidak, sama kedudukan. Bahkan dalam hadis Nabi Nur, yuhibbul fuqara'a wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Bahkan saking mulianya akhlak dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahkan makan dengan orang-orang fakir satu nampan. Satu nampan. Nampan Nabi itu isinya 9 orang. Buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. 9 orang isi nampan Nabi, bukan betigo. Kan sebenarnya semakin sakitnya isi nampan tentu semakin ancak sebenarnya menurut kita. Nampak pertama suap bisa gadang sakitnya, kemudian makan pun bisa banyak kalau sakitnya. Kalau banyak isi nampak tentu sakitnya. Surang jadinya nampak Nabi itu 9 orang Pak. Bayangkan Pak, 9 orang isi nampak Nabi SAW. Nah, 9 itu ada tangan orang fakir, ada tangan anak yatim, ada tangan hamba sahaya. Tak pernah Nabi mengkhususkan, dan bahkan sahabat terdekat Nabi yang makan dengan Nabi khusus ini saja orangnya tak ada. Tidak ada. Siapapun yang merasa dirinya sahabat Sayyidina Rasulullah, maka dia berhak untuk makan di nampak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sifat dari sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan dari sifat baginda Nabi. Jadi
Kenapa kok di kita hari ini ada kita bedakan? Oh, ini si fakir, oh ini si miskin, oh ini tidak ada. Di zaman Nabi SAW tidak ada. Maka oleh karena itu ini yang perlu kita tiru hari ini. Kalau memang kita mengaku diri kita umat Sayyidina Rasulullah, mestinya ini tidak boleh ada di kita hari ini. Ya, kita kalau pejabat VIP, bahkan sekarang dah ada pula istilahnya President Suite namanya. Itu dia VIP President Suite. Nah begitu dia. Itu tuh biasanya presiden tuh namanya President Suite, gubernur, menteri, nah gitu. Model ustaz, model VIP itu loh, uang tuh kalau di situ diletak. Kadang diundang di tempat yang biasa ulun. Ya yang biasa itu kadang pinggannya pinggan plastik, kadang pinggan hadiah sabun tuh ulun tuh hampir yang gitu. Nah, maka oleh karena itu zaman Nabi tidak. Zaman Rasulullah siapapun ia tetap dimuliakan oleh Nabi SAW. Tetap si fakir ke Nabi. Apa kata si fakir ke Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, kata si fakir, sungguh beruntung al-ghaniya, orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu beruntungnya ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa 5? Ada apa kata Rasulullah? Kenapa orang-orang kaya beruntung? Kata si fakir, ya Rasulullah, annahum yatasaddaquna bi amwalihim. Orang-orang kaya dia bisa bersedekah dengan hartanya. Dia punya piti, dia punya harato, bisa bersedekah dengan haratonya. Wa yahujju fi malihim, dan mereka bisa berangkat haji dengan harta mereka. Inyo bisa bersedekah, inyo bisa berangkat haji, wa bina'ul lahumul masajid, dan bahkan mereka pun bisa membangun masjid. Dengan apa? Harta. Fulus. Ada orang membangun masjid, infaklah di situ batu-batanya, satunya membeli bosinya, satunya membeli semennya, satunya dengan harta. Fa kaifa binahnul fuqara? Bagaimana dengan kami orang fakir ya Rasulullah? Pakai apa kami sedekah? Piti tak punya, uang tak ada, fulus duit pun tak ada. Bagaimana? Maka macam mana kami nak berhaji sedangkan kami tak punya umrah, kami tak punya uang untuk bisa berangkat haji? Fakaifa bina'ul masajid? Bagaimana mungkin kami bisa membangun masjid, kami tak punya uang? Keprotes orang fakir kepada Nabi SAW tentang melaporkan beruntung orang kaya. Iya kan? Orang kaya itu lamanya sedekah. Nah, sekian, saya sedekah sekian, saya dah zakat sekian. Dengan harta, kita orang fakir tak ada harta, bagaimana nak sedekah? Sehingga orang fakir itu mengatakan, fa inna dunya musijidun lana, fa kaifa narju bil jannati akhirah. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami memperoleh surga akhirat sedangkan bagi kami penjara neraka ini? Neraka pula penjara, di akhirat besok tentu lebih panjang, karena banyak melakukan amalan saleh. Nah, dijawab oleh Nabi SAW. Ini asbabul urud hadis. Ditengahkan oleh Nabi, ditenangkan si fakirnya oleh Nabi. Kata Nabi, faqir wal aghniya'u qilahuma sawa. Kata Nabi, si fakir dan si miskin itu sama, kata Nabi. Tak ada beda. Orang kaya bisa sedekah dengan harta, kalian pun bisa sedekah, kata Nabi. Orang kaya bisa haji, kalian pun bisa haji, kata Nabi. Orang kaya bisa membangun masjid, kalian pun lebih dari membangun masjid bisa, kata Rasulullah. Bahkan lebih dari 1000 masjid pun kalian bangun bisa, kata Nabi. Penasaran sahabat yang fakir tadi, ingin tahunya apa tuh? Bagaimana caranya? Tidak ada bersedekah, tak mungkin. Haji nak zaman dulu haji pun pakai uang, Pak. Begitu, bukan di zaman kita aja gini kok, yang bayar sekian, nunggu sekian. Zaman Rasulullah pun pakai bayar, karena onta kendaraan, karena lama kan ke Makkah dari Madinah. Kemudian biaya kehidupan di sana butuh uang juga, orang kaya juga. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, ya kalian bisa, kata Nabi. Pakai ya Rasulullah. Nah, kata Nabi apa?
falikulli takbiratin sadaqah, falikulli tasbihatin sadaqah, falikulli takbiratin sadaqah, falikulli tahmidatin sadaqah, falikulli tahlilatin sadaqah. Encik Nabi setiap tasbih yang kalian baca itu sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu sedekah kata Rasulullah. Wa li kulli takbiratin sadaqah, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sedekah. Wa li kulli tahmidatin sadaqah, tahmid sedekah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu sedekah. Wa li kulli tahlilatin sadaqah, tahlilmu itu adalah sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya istilah orang kita Melayu dulu ada nama sedekah tahlil namanya. Apa sedekah tahlil? Besok bulan puasa maupun di daerah Kampar sampai hari ini masih ada sedekah tahlil. Awak ya mempersedekah, membaca tahlil, kemudian pahala tahlil itu dihadiahkan ke orang yang sudah meninggal dunia. Itu namanya sedekah tahlil. Hadis menjelaskan termasuk sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan dikatakan oleh syarah hadis apa? Wa hadza shadaqatul lil fuqara. Inilah sedekahnya orang-orang fakir. Maka kalau sedang tak berpiti gitu, aduh itu lah baca. Subhanallah, subhanallah. Tapi jangan sangka pula orang baca itu nya tak berpiti pula lah. Kau nampak kapan zikirnya terus subhanallah, itu sedang tak berpiti yang betul tu ini. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Riwayat hadis sahih saja saking sedekahnya itu bukan di dunia saja dihitungnya sedang bersedekah. Fanabatahu fil jannati syajarah. Sekali membaca subhanallah, sama kita menanam satu pohon yang ada di surga. Hadis sahih. 33 kali kita membaca subhanallah, 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 lah 33 batang kita menanam tanaman di surga. Kalau 5 kali 33 berapa? Kalau dihitung ke kebun sawitnya lah 2 hektar ke 1 hektar 125, 2 hektar lah 250 batang. 33 kali 5 jadi 250 berapa? 165 baru. Berarti hektar setengah lah. Kebun sawit disuruh, tapi lah itu disuruh punya tanah awak sebanyak itu. Itu hitung sedekah kata Nabi. Bayangkan satu hari, bayangkan berapa hari kita nak berzikir, berapa ribu hektarnya yang telah kita punya. Sedekah kata Nabi. Jadi tidak ada. Maka dikatakan wahadzal sadaqatul lil fuqara. Inilah sedekahnya orang-orang fakir. Orang fakir kita sedang tak membawa piti, sedang tidak membawa uang, lewat jalanan begitu, anjuran lebih banyak sedekah lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya cuma jadi sengaja sampai kalau sedekah jadi tasbih aja lah. Ada piti lain yang tu lain pula. Lebih elok kalau keduanya jalan. Mal piti ya, zikir sedekah pun iya. Jadi tak ada istilahnya orang fakir tak bisa sedekah, itu tak ada di zaman Nabi. Nabi ajarkan sahabat, kalian bisa sedekah. Baca ni kata Nabi. Wa kaifa bil haji ya Rasulullah? Bagaimana kami dengan haji? Kami takkan bisa haji, kami tak punya uang. Kami takkan bisa berangkat haji, kami tidak memiliki. Kata Nabi, liqal haji. Kalian bisa haji kata Nabi. Fakaifa? Bagaimana ya Rasulullah? Nah kata Nabi, man tawadha al-'abd, siapa seorang hamba yang berwudu ia, bersuci ia, wa yamshi ila al-masjid, kemudian ia berangkat menuju masjid, bersuci berangkat ke masjid, liyu'addil fara'id, untuk menunaikan salat fardu, falahul hajj, bagi orang itu mendapatkan pahala haji. Hadis sahih. Hadis ini sahih. Siapa yang berwudu berarti suci syaratnya. Berwudu ia, kemudian berangkat ia ke masjid untuk menunaikan salat fardu,
maka dia mendapatkan pahala haji. Tidak percaya? Hadis Nabi. Makanya tidak usah kita bagi hati, tidak bisa kami ke Makkah atau pahala haji bisa kita dapat. Maka disebut juga dengan apa? Wa hadzal hajjul lil fuqara, ini hajinya orang-orang fakir. Tapi syaratnya tadi apa? Bersuci gitu di rumah. Maka bapak ibu yang mukimin orang yang tempatan itu berwuduknya di rumah lebih ancak, bukan di masjid. Sampai wuduk masjid untuk orang-orang yang batal wuduknya, orang musafir. Tapi kalau bagi mukimin yang tempatannya orang tempatan atau tempat tinggal di situ, lebih elok wuduknya di rumah. Bapak ibu boleh tengok tempat wuduk di daerah-daerah Arab, bagus tak? Biasa-biasa saja. Di awaknya sampai wuduk sampai 2 miliar bagai, sampai nanti juta bagai keramik granitnya. Kalau di Timur Tengah coba tengok, tidak ada yang bagus tempat wuduknya, biasa-biasa saja. Karena jarang dipakai oleh orang tempatan, orang singgah yang ada pakai. Syarat di hadis Nabi, berwuduk itu di rumah, bersuci itu di rumah, setelah itu berangkat ke masjid. Maka disyaratkan yang kedua oleh Imam Az-Zainuddin Al-Malibari di dalam Minhaj, di dalam Irsyad Al-Ibad, mubasyaratan, syarat kedua, bersuci di rumah kemudian langsung mubasyarah ke masjid, jangan singgah. Kalau ingin mendapat pahala haji dan singgah gitu, singgah itulah balik pulang dari masjid. Kalau sampai ke masjid jangan singgah. Hadis dalam Irsyad Al-Ibad, Imam Zainuddin Al-Malibari ada menukilkan hadis. Nabi katakan dalam hadis apa? Ketika seorang hamba dia bersuci dari rumahnya, berangkat dia ke masjid, fayad'u lahul malaikah, malaikat mendoakan dia dengan 2 doa. Hatta yaqufu ala safin, malaikat tadi berhenti membaca doa kalau orang telah tanggapnya di saf. Mulai dari pintu rumahnya berdoa malaikat itu sampai dia berhenti di saf. Wa yukarrir, diulang-ulang dia malaikat doa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat yang mendoakan Pak, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah, ya Allah sayangi dia, ya Allah, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah, ya Allah sayangi dia, ya Allah, ya Allah. Itu hadis. Imam Zainuddin Al-Malibari dalam Irsyad Al-Ibad menukilkan sebuah hadis ini. Ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi. Yang berdoa ke malaikat, malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat makhluk yang tak pernah membuat dosa, lambat laim walaupun sekejap mata. Ampuni dosanya, ya Allah sayanginya, ya Allah. Makanya tak boleh kita singgah. Karena dari pintu rumah lah 2 doa malaikat. Ampuni dosanya, ya Allah sayanginya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah. Sampai ke Nabi hatta yaqufu ala safin, sampai awak berhenti di saf, barulah malaikat selesai mendoakan kita. Maka kalau berhenti pula buat kandai ke rumah orang tu, tak. Jadi kecek malaikat sampai siku, saya mendoa anaknya cepat-cepat yang lebih boleh cek malaikat. Selamat-selamat lah nanti lalai cek malaikat. Itu syaratnya. Ingin dapat pahala haji, wuduk kita di rumah. Kedua, mubasyarah, langsung sampai ke masjid. Langsung kita ke masjid. Kemudian yu'addal faraid, tunaikan yang fardu, dapat pahala haji. Hadis sahih riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nah, itu adilnya Allah. Paman orang fakir tadi. Fakir kau menyangka harus ke piti itu bisa kita pergi ke Makkah dengan haji. Nah, itu tak perlu apa ke piti. Nak 5 kali kita naik haji dalam sehari bisa. Bisa apa? 5 kali. Zuhur duit belum ada. Beko di asar duit belum ada. Beko di maghrib duit belum. Di isya duit belum. Di subuh duit belum. Itu semua dah haji nak. Pahalanya dengan pahala haji. Cuma bedanya memang tak bisa dibuat dulu pun nama waktu itu kan itulah nampak jauh.
Kan itulah dapat yang bayar haji tu. Kalau lupa orang mengkuih tu, ya baca kuih spidol ke rumah untuk bertuliskan ke papan untuk tulis haji lah, hantu tu memang nak dapat lepas. Memang nanha tu memang nak dapat. Ada orang kita mohon maaf saja, memang tujuannya pergi ke Mekah tu untuk mendapatkan hajah tu je. Namun pernah pengalaman pribadi, itu waktu santri di pondok dulu. Santri di pondok ketika acara Maulid Nabi Isra Mi'raj itu orang kampung kan diundang, pakai undangan Pak, tulis undangan bagikan undangan tadi. Jadi ketika panitia tulis undangan, ibu fulan lupa membuat hajah di buku. Bagian undangan tadi ke ibu, ibu baru balik dari Mekah. Ni undangan tu. Ya jadi ibu tu balik. Kau tak awak pada nyanyi, tak apa pada ibu. Nak ibu tak kau pun ikut nama ibu tak masalah menyebut orang lain kau tak apa pada ibu tu. Ibu pun memang ikut nama ibu dari kami membuat undangan. Tak, nama pun buku tu ada hajah kata tu dah kalian mahal nyanyi. Ada orang itu yang memang kerana itu tu Pak pakai haji Pak. Nah, awak nak 5 kali sehari sebelum dapat haji tadi, memang tak bisa membuat hantu tu di muka tu itu aja tak lain. Kalau pahala Nabi menjadi sama. Oh, ada pula perumpamaan sama-sama haji seperti itu. Ada apabila Nabi yang mengatakan hadis yang sahih. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain apa kata Nabi? Man i'tamara fi Ramadhan faka'annahu hajjun ma'i. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang melakukan umrah di bulan Ramadan, maka ia sama melaksanakan haji bersama aku, kata Nabi. Hadisnya sahih juga. Jadi perumpamaan ibadah haji dengan ibadah yang kita lakukan ada. Jadi walaupun awak tak ke Mekah tahun kau, walaupun tak bisa kita berangkat haji tahun kau, dan begitu arti sama pahala yang kita dapatkan dengan mereka bisa. Caranya Nabi sudah bocorkan, sudah ajarkan kepada si fakir tadi. Maka jadi kita sampai tak perlu ala ke Mekah tak belum dapat pahala haji kan tak perlu, itu rugi gitu. Makanya disebutkan dalam hadis sahih Bukhari di dalam kitab Bahjatun Nufus Mukhtasar Sahih Bukhari Imam Abi Jamrah, hadisnya sahih. Awak ketika meninggal dunia, ketika baru saja kaki dimasukkan ke dalam lahat, yatasawwaruna bi a'malid dunya. Kita pun ditengokkan kesadonyo amalan-amalan dunia kita. Hadis dalam Sahih Bukhari. Baru kaki dimasukkan ke lahat. Kan masuk lahat itu diajarkan kaki terlebih dahulu. Lahat, hadis dalam Sahih, lahat kaki terlebih dahulu. Kalau masuk ke dalam kuburan tadi itu, terserah nak kaki dulu, nak kepala dulu, terserah. Apa maksud pokoknya lain dibimbingnya gitu. Lain tak masuk surang jenazah itu pantiang aja. Kalau masuk surang tak ada nak bimbing aja dan masuk cengel tu. Nah, tapi kalau nak masuk lahat tadi itu, kaki disunahkan terlebih dahulu. Cek hadis dalam Sahih dalam syarahnya. Baru saja kaki dimasukkan, yatasawwaruna bi a'malid dunya, ditengokan kainyo amalan-amalannya di dunia. Karajo-karajonya di dunia ditengokan kainyo. Kam minal muta'ajjibin, banyak yang ta'ajjub kok merasa heran, takajib. Karena yang ditengokkan kainyo tu pahala yang dia kira-kira tak sangka bahawa dia melakukan amalan itu. Haji. Sehingga protes jenazah tadi. Dalam syarah hadis disebut, ya malaika hadza laysa kitabi. Malaikat, ini bukan catatan amalanku. Fanahnu laysa bil hajj. Aku ni tak pernah berangkat haji. Haji tak pernah, ke Makkah tak pernah, Madinah pun tak pernah. Bagaimana mungkin aku mendapatkan pahala haji? Jadi kata malaikat, hadza min fadli rabbi. Kata malaikat, ini anugerah Tuhanku untukmu. Rupanya dia baru tahu, dek gara-garanya baru duduk di rumah, kemudian langsung berangkat ke masjid.
inyo mendapatkan pahala haji. Nah, makanya haji itu kan wajib. Syariat kita telah mengatur kesedonya Pak Ibu. Haji itu kan wajib, rukun Islam. Haji bagi orang yang mampu. Haji bagi orang yang mampu. Haji bagi yang mampu itu ke situ, ke Makkah Al-Mukarramah, wukuf di Arafah. Tapi bagi yang tidak mampu macam mana? Wujubun niat, wajib ada niat. Kemudian apa lagi? Ada perolehan pahala yang sama dengan pahala haji. Yang tadi itulah. Sebenarnya keutamaan kita haji di situ tu, di situ tu tak mustajab berdoa. Mustajab doa.